Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah tindakan sosial dari penduduk untuk membuat sebuah komunitas yang mengorganisasikan dirinya dalam perencanaan serta kebutuhan kolektif, serta untuk memecahkan masalah-masalah sosial dan tindakan-tindakan sosial sesuai dengan kemampuan serta sumber daya yang dimiliki. Halo, dalam video ini kami akan bahas tentang pemberdayaan masyarakat melalui UMKM yang merupakan salah satu pilar penting dalam penguatan ekonomi lokal. Kami berkesempatan mengunjungi sebuah UMKM unik di Kota Loksmawe, yaitu Jajanan Uma, yang berhasil tumbuh pesat berkat kreativitas dan dukungan masyarakat. Melalui video ini, kami ingin menunjukkan bagaimana pemberdayaan masyarakat bisa menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian usaha kecil. Yuk simak cerita inspiratif dari UMKM ini dan bagaimana mereka berhasil berkembang dengan semangat pemberdayaan masyarakat. Halo guys, saat ini kita lagi sama owner Jajanan Uma. Uma boleh dong sih? Hai Besti. Nah, Jajanan Uma kan, mie gacuan Uma ini kan lagi rame nih di TikTok. Jadi boleh dong kita tanya-tanya dikit. Oke Uma, kita mau nanya nih pertama, gimana sih motivasi Uma dan inspirasi Uma untuk memulai jajanan ini? Awal mula tuh Uma kan memang nggak ada kerjaan ya. Sebelumnya tuh Uma di Jakarta, nggak di sini. Terus Uma balik, Uma nganggur beberapa bulan, otomatis tabungan agak terkuras dan akhirnya Uma mutusin untuk buka usaha. Nah, awalnya itu mie gacor ini produk kedua dari yang best seller. Soalnya sebelumnya itu kita ada piscok sebenarnya. Cuman ternyata ya kaderullahnya teman-teman ternyata banyak yang suka mie gacoan. Apalagi kan memang mie gacor sejenis mie gacoan ini kan nggak ada di kota kita seperti itu. Selanjutnya soal perkembangan nih Uma. Gimana sih perkembangan usaha Uma dari waktu ke waktu? Wow, pertanyaannya. Jadi tuh jajanan Uma ini sains di tanggal 16 Oktober 2023. Tahun lalu ya, kurang lebih udah setahun lah Uma jualan ini. Pernah laku hanya di 9 porsi. Tapi alhamdulillah qadarullahnya ada teman-teman dari TikTok yang datang, mereka ya biasalah berbelanja nge-review jajanan Uma. Dari situlah mulai perkembangan yang signifikan. Alhamdulillah. Ini nih bukti media sosial dan dukungan masyarakat luar mampu membantu pemberdayaan UMKM dengan memperluas jangkauan pasar, mempromosikan produk secara efektif, dan membangun koneksi langsung dengan pelanggan. Teknologi ini mendorong pertumbuhan usaha dan meningkatkan peluang ekonomi bagi pelaku UMKM. Gara-gara salah satu video TikTok yang viral kan Uma, gimana sih peningkatan jumlah pendapatan Uma setelah video TikTok tersebut viral? Alhamdulillah banget. Yang tadi Uma cuma laku 9 porsi, alhamdulillah Uma pernah tembus di angka 300 porsi per hari. Alhamdulillah gitu. Dan itu karena gini, Uma bukan pemain TikTok awalnya. Uma agak gaptek dengan bikin-bikin video dan segala macam. Tapi alhamdulillah karena ada review itu, Uma mencoba untuk buat konten kecil-kecil apa segala macam, dan alhamdulillah semakin terkenal lagi. Banyak teman-teman yang bahkan dari jauh-jauh daerah, dari barat ke timur itu udah masya Allah, alhamdulillah. Insya Allah. Setelah mie gacuan Uma rame nih, apakah ada dampak positif bagi warga sekitar? Misalnya apakah usaha Uma ini merekrut banyak karyawan gitu sehingga Uma memberikan dampak pada mereka gitu?
Alhamdulillah mungkin kalau untuk sekarang belum banyak ya, masih beberapa Uma memperdayakan keluarga aja gitu, seperti adik, abang, sama ponakan Uma. Dan orang tua juga alhamdulillah membantu Uma. Kalau untuk bahan pokok banyak ya, alhamdulillah. Mungkin yang tadinya kayak mie cuman belanja cuma 2 kilo itu habis nggak habis kadang, alhamdulillahnya. Terus kalau misalnya kayak styrofoam itu ya bisa satu bal itu bisa sampai 5 hari biasanya gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang bisa 2 bal sehari, 3 bal sehari, alhamdulillah. Itu aja sih kalau impact ya. Kalau untuk bahan pokok lain ya normal lah, Uma bisa belanja di grosiran gitu. Berarti dampak usaha Uma ini lebih kepada keluarga Uma sama Iya. tempat Uma beli bahan baku Iya, ya gitu. untuk sekarang masih itu sih ya. Semoga nanti bisa berdampak buat teman-teman yang lagi cari kerja. Insya Allah kalau misalnya memang ada rezeki nanti, kita mungkin ya Uma bisa buka tempat lah ya, doain aja gitu. Amin. Gimana sih usaha jajanan Uma berkontribusi dalam memberdayakan masyarakat sekitar? Untuk kontribusi besar mungkin belum terlalu impact, tapi alhamdulillahnya dengan ramenya jajanan Uma, ada beberapa tetangga Uma, masyarakat sekitar sini yang menitipkan dagangan mereka di jajanan Uma. Misalnya kayak ada mochi, ada risol mayo di sini juga, ada bakso goreng, terus ada tahu walik kurang lebihnya. Nah, itu ya alhamdulillah untuk itu habis. Ya kalau nggak banyak tapi lumayan lah, alhamdulillah untuk masyarakat sekitar. Terus saat ini itu aja. Mungkin kalau ada yang mau nambah naruh titipan barang makanan lain boleh Uma terima gitu. Terus selanjutnya, siapa sih target pasar utama jajanan Uma dan bagaimana Uma mempertahankan pelanggan Uma? Target pasarnya lebih ke anak kuliah sebenarnya. Itu target pasarnya. Jajanan ini kan memang masuk ke semua kalangan sih sebenarnya ya, baik anak kecil, anak kuliahan, emak-emak, bapak-bapak, alhamdulillahnya banyak yang suka. Dan banyak juga yang bilang ya tidak jauh rasanya sama yang asli gitu. Kalau untuk cara mempertahankan, gimana mempertahankan pelanggan, ya jangan berubahin rasa satu. Terus untuk porsi jangan dikurang-kurangin ya, walaupun beberapa bulan ini itu harga di pasar agak sedikit melonjak untuk khususnya tuh untuk ayam, tapi alhamdulillahnya Uma masih bisa mempertahankan kualitas ya, seperti porsi ayam tidak berkurang, mie tidak berkurang, dan ya itu aja intinya, menjaga kualitas, menjaga rasa, jangan ada yang dikurangin lah gitu. Kalau udah terkenal itu ya udah pertahankan segitu. Kalau memang pun harga di pasar nanti ada kenaikan yang signifikan, lebih bagus dinaikkan harga aja sedikit. Saran Uma sih seperti itu ya. Oke. Uma kan merupakan salah satu UMKM di Lok Semawe. Uma pernah nggak coba daftar izin usaha rumahan biar usaha Uma ini dipercaya lebih oleh masyarakat? Baru niat ya. Soalnya ini beberapa nih, beberapa masyarakat yang jajan di jajanan Uma, banyak anak-anak kuliah yang pada nanya, Uma ada buka nggak di Ahad? Karena rata-rata di Ahad itu adalah kan UMKM semua ya, yang terdaftar di kantornya gitu kan. Nah, Uma memang udah ada niat mau mendaftarkan usaha Uma dan bisa mendapat lapak di jajanan Ahad itu. Udah ada niat itu. Tapi untuk sekarang memang belum Uma daftarkan gitu. Dan satu lagi ada di label halal. Untuk label halal Uma sudah ditawarkan untuk membuat label halal, cuman memang belum ada waktu untuk ketemu sama orangnya gitu. Dan itu udah diomongin sih kemarin. Dan kita mau coba ketemu untuk membuat label halal dan mau coba mengajukan ke UMKM, kantor UMKM gitu. Oke, berarti lagi proses Uma Lagi ya? diproses. Selanjutnya Uma, ada nggak sih bantuan dukungan dari pemerintah untuk usaha UMKM Uma nih? Misalnya kayak bantuan langsung tunai gitu? Untuk sekarang belum ya, mungkin atau karena memang Umanya belum terdaftar makanya belum mendapatkan bantuan. Tapi sejauh ini kurang lebih 1 tahun Uma berdiri di jajanan Uma ini belum ada. Untuk UMKM Uma nih, ada nggak pesan buat pemerintah? Kalau pesan dari Uma sih semoga pemerintah lebih melirik kami yang jualan di pinggiran jalan gitu ya, dan memberikan kami, mungkin bisa memberikan kami lahan untuk jualan yang lebih efisien gitu. Misalnya kayak
ada satu tempat yang dimana itu adalah food court. Food court itu adalah makanan, segala makanan yang bisa dijual, dan ya membuat seperti food court lah, food court yang, karena di luar sana itu rata-rata orang banyak membuat satu lahan dimana itu adalah food court. Jadi kita jajan pun bisa jajan di situ, bisa nongkrong di situ juga, dan itu sudah ada pengelolanya biasanya. Dan mungkin bisalah ada sosial, ada bukan rapat ya, maksudnya seperti pelatihan kita untuk UMKM baru ini, UMKM kecil seperti Uma, bisalah untuk diajak pelatihan mungkin ya tentang sosial media, cara bersosial media, cara mempertahankan produk, gimana cara kita bisa mengembangkan produk dengan berbagai cara sih. Pengennya itu sih. Semoga ada itu. Berarti sosialisasi Uma ya. Iya, mungkin ada sosialisasi dari pemerintah yang mengajak, ayo nih UMKM kecil, kita akan mengajarkan ini gitu. Mungkin itu sih. Atau mungkin memang umumnya yang belum tahu kali ya. Mungkin ada, cuman Uma mungkin belum dapat itu. Makasih ya Uma udah Sama-sama. luangin waktu. Alhamdulillah, Semoga terima usaha Uma kasih. rame terus. Amin, terima kasih. Makasih juga udah mampir di jajanan Uma. Semoga teman-teman semua bisa datang terus ke jajanan Uma, bisa jajan-jajanan Uma. Semoga ya, doain aja, semoga jajanan Uma bisa buka ya ruko, biar kalian juga bisa makan di tempat gitu. Doain aja. Setelah kami melakukan wawancara, kami menemukan beberapa hal terkait pemberdayaan masyarakat di UMKM jajanan rumah. Poin yang pertama, pemberdayaan keluarga. Usaha ini memberikan dampak langsung kepada keluarga Uma dengan mempekerjakan anggota keluarga seperti adik, abang, dan ponakan. Hal ini dapat membantu mereka memiliki penghasilan tambahan meskipun usaha ini masih berskala kecil. Yang kedua, kontribusi bagi ekonomi lokal. Usaha ini secara tidak langsung memberikan kontribusi kepada ekonomi lokal melalui pembelian bahan baku dari pasar sekitar. Dengan meningkatnya pembelian, dengan meningkatnya permintaan, pembelian bahan baku seperti mie dan styrofoam juga meningkat dan dapat menggerakkan roda perekonomian lokal. Yang ketiga, dukungan bagi masyarakat sekitar. Uma membuka peluang bagi tetangga dan masyarakat sekitar untuk menitipkan dagangannya di usahanya. Seperti saat ini sudah ada mochi, risol mayo, dan tahu walik. Hal ini dapat membantu masyarakat sekitar untuk menjual produk mereka dan dapat menghasilkan penghasilan tambahan. Meskipun kontribusi saat ini masih di tahap keluarga dan masyarakat sekitar, namun usaha ini memiliki potensi untuk memberdayakan lebih banyak lagi orang apabila usaha ini dikembangkan lebih lanjut lagi, sehingga dapat merekrut karyawan tambahan dan memperluas skala produksi. Kepuasan pelanggan merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Dari hasil wawancara kami dengan 2 pelanggan jajanan Uma, mereka memberikan rating yang cukup tinggi dan menyatakan niat untuk kembali membeli produk ini di masa datang. Hal ini menunjukkan bahwa produk tersebut berhasil memenuhi atau bahkan melampaui harapan pelanggan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berjalannya UMKM ini, yaitu kurangnya informasi tentang program pemerintah yang menjadi hambatan dalam memaksimalkan manfaat dari dukungan tersedia. Dukungan dari pemerintah seperti program sertifikasi halal, pelatihan UMKM, dan program pendaftaran usaha rumahan, yang dimana sebenarnya program ini sudah tersedia. Namun karena kurangnya edukasi dan sosialisasi membuat Uma belum sepenuhnya memahami dan memanfaatkan fasilitas tersebut. Yang dimana ini menunjukkan adanya gap informasi yang perlu dijembatani oleh pihak terkait agar pelaku UMKM kecil seperti Uma dapat lebih diberdayakan. Dengan bantuan pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah, seperti pelatihan pengelolaan usaha, pemasaran digital, atau peningkatan kualitas produk, yang dimana usaha ini memiliki potensi yang lebih besar jika diberdayakan. Jika usaha ini diperluas, maka dampaknya juga meluas, seperti menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.
Rumah BUMN adalah inisiatif yang dihadirkan oleh badan usaha milik negara untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Program ini bertujuan menciptakan wadah kolaborasi antara BUMN dan UMKM untuk meningkatkan kualitas serta daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional. Peran dalam pengembangan UMKM. Rumah BUMN juga berperan mengajak dan membina milenial untuk menjadi entrepreneur unggul. Co-working space. Informasi tanggap bencana. Program kemitraan dan KUR, kredit usaha rakyat. Kini telah hadir dengan kolaborasi antar BUMN yang bersinergi lebih erat, terpadu, dan tiada henti untuk kemajuan negeri.